Oke ya guys ya, balik lagi bersama aku Miguel. Today is the day. Saatnya aku melakukan atau mereview hasil mappingan dari teman-teman yang mengikuti turnamen di komunitiku. Jadi lokasinya berada di sini. Nah, ini yang harus teman-teman yang ikut itu di mapping untuk dijadiin base. Nah, di DC sudah ada 5 orang yang sudah mengumpulkan. Nah, jadi di video kali ini aku mau mereview hasil mappingan dari teman-teman yang sudah ngumpulin itu. Biar nggak lama, jadi kita langsung aja buat review satu-satu hasil dari mappingannya. Yo. Oke, nama Rizky, judul base terbaik dengan jumlah objek 80. Oke, jadi pertama kita disambut dengan patung singa. Terus kemudian di bagian sini, di bagian temboknya dikasih graffiti seperti itu. Lanjut di sini ada tempat untuk nongkrongnya ya. Jadi dia bikinnya itu vibe-nya gangster murni gitu. Dengan konsep seperti itu biasanya itu banyak-banyak ini sih, kayak sampah-sampah seperti itu. Itu biasanya konsep dari base yang gangster murni. Terus kemudian di bagian sini juga ada tempat untuk duduknya juga. Terus di bagian sini masih kosong, tidak ada apa-apa. Coba kita explore lagi ke bagian lain. Di sini naik tangganya sebenarnya pakai ini ya. Coba kita naik. Nah, coba kita naik lagi. Nah, ini ya bisa. Di bagian atas juga sama, ini masih ada yang kosong. Terus kemudian di sini tempat untuk penyimpanan senjata ya itu. Terus lanjut kita ke bagian atas, ada apa lagi nih? Di bagian atas juga sama ya, juga ada tempat duduk gitu. Cuman perbedaannya cuman di ini sih, di bagian mejanya itu, di bagian atasnya ada paket-paket seperti itu ya. Oke, jadi mungkin kalau dari aku ini sebenarnya udah bagus, untuk penataannya itu sudah bagus. Cuman mungkin harus dieksplor lagi ya, dengan luas yang seperti ini. Mungkin bisa diisi lagi bagian-bagian yang kosong itu, bisa diisi mungkin kayak gym atau tempat penyimpanan kayak gitu. Jadi base-nya tuh terkesannya tidak kosong kayak gitu sih kalau dari aku. Lanjut dari Aditya dengan judul Base Gang, jumlah objek 260 plus. Oke, jadi kita sekarang ada di mappingan selanjutnya. Di sini ada gerbang, terus di bagian luarnya dikasih kayak tempat parkir dan juga ada lampunya. Oke, terus di sini ada bengkel. Jadi bikin kayak bengkel gitu dia. Jadi ini ya, base-nya ini berupa bangunan sepertinya. Selamat datang di base. Terus kemudian di bagian dalamnya ada ruang tamu ini. Di sini ada kursi untuk nonton. Terus di bagian sini ada apa nih? Ini ada tempat senjata juga ini. Di sini ada tempat senjata. Terus di sini ada lemari gitu. Oke, kita coba lanjut ke bagian lain. Di bagian sini ada apa nih? Groove area. Sepertinya ini ya, tempat parkirannya sepertinya ini karena ada mobil di sini. Nah, terus di bagian atasnya sini ada ini apa ya? Sepertinya ini sih kayak kantin gitu ya, ada lounge gitu. Cuman nggak tahu lagi. Terus di bagian luarnya ada balkonnya ini buat lihat dari atas kalau ada orang yang datang gitu ya. Nah, terus kita naik menggunakan tangga ini. Di bagian sini ada apa ini? Di sini aku nggak paham sih ini apa ini. Kurang tahu juga ini di bagian itu bagian apa.
lanjut ke bagian dalamnya. Sini masih belum ada apa-apa ini, tapi tulisannya di luar itu kamar ya, tapi di dalamnya belum ada apa-apa. Di sini ada toilet. Oke, coba kita explore lagi, mungkin ada tambahan apa di bagian atas ada. Coba kita cek dulu di bagian atas. Oh, di bagian atas kosong ya. Oke, jadi mungkin kalau dari aku sih sebenarnya udah bagus ini. Dia membuat konsepnya itu berupa bangunan. Cuman mungkin kalau dari aku sendiri ini konsep dari base-nya ini aku kurang dapet. Karena aku ngerasanya ini lebih ke arah kayak bikin workshop gitu ya. Jadi ada ruang tamu, ada apa kayak gitu-gitu tuh. Kalau aku sih nanggepinnya ini kayak bukan kayak ini base gangster, tapi lebih nangkepnya tuh kayak workshop. Mungkin bisa diperbaikin lagi buat penataannya, ruangannya itu bisa dirapiin lagi. Terus juga kasih identik buat kalau ini tuh base gangster gitu, bukan workshop. Mungkin masukanku cuman itu aja sih. Sama ini, sama objek-objek yang ngeglitch itu bisa diperbaiki lagi. Seperti itu ya. Dari Lukas dengan judul Base Camp, jumlah objek 111. Oke, jadi kita berada di bagian depan. Di sini langsung ada rumah di dalam sini. Mungkin ini ya, kalau pagarnya ini mungkin bisa diperpanjang sampai batas rumah itu aja ini. Nah, terus kemudian ini dia bener ya, ini rumah. Terus lanjut ke bagian sini ada taman bunganya ini. Oke, bagus. Terus di sini ada kayak workshop. Oke lah, kayak gini ya. Penataannya oke. Terus kemudian di bagian sininya juga sama, ini ada apa nih? Oh, ada tempat parkirnya. Lanjut. Oh, di sini dikasih ini nih, bagus juga nih, ada kursi sama tempat sampah. Jadi buat ngisiin ruangan yang kosong. Nah, di sini ada tempat buat ini ya, nyantainya ini sepertinya. Ada bar, terus kemudian ada kursi-kursi juga. Sama ada ringnya ini di sini. Bagus sih kalau ini, kalau dari aku sih ini kelihatannya lebih rapi. Terus juga kita bisa ke bagian mana ini, ada di bagian atas ini. Nah, ini kita harus loncat ini ya. Nah, itu mungkin bisa tangganya lebih dinaikin lagi tuh. Terus di sini ada helipad. Terus di bagian sini ada gym. Dan juga ada tempat untuk nyantainya juga. Oke, coba kita di bagian atas apa ada ini? Apa ada tempat yang bisa kita explore lagi mungkin di bagian atasnya? Kita cek di bagian atas. Oh, di bagian atas ternyata kosong ya. Oke sih. Kalau dari penilaianku ini mungkin sebenarnya udah bagus nih konsepnya nih. Base-nya ini dia penataannya rapi. Mungkin kalau saranku apa ya, kalau dari base ini mungkin yang di bagian depan itu aja sih. Bagian tembok yang depan itu mungkin bisa diperpanjang sampai batas rumah. Jadi biar mobil masuk itu gak nabrak ke rumahnya itu. Jadi biar tahu batasnya. Terus sama bagian helipad ini mungkin apa nggak lebih bagus kalau di bagian yang kosong ini, yang di bagian atas itu. Lebih bagus di situ karena lebih luas. Kalau di sini kan sempit ini. Takutnya nanti kalau parkirin helikopternya tuh susah tuh di bagian sini. Mungkin di bagian sininya bisa diganti dengan ruangan atau dibikin ruangan lain gitu atau tempat lain sih. Selebihnya sih udah lumayan bagus untuk penataannya, udah rapi, ada tempat workshop apa gitu kan buat repair mobil dan lain-lainnya itu udah bagus sih. Oke, sekarang dari Yoga Tonando dengan nama Base Gangster, jumlah objek 51. Oke, di bagian depan ada gapura dengan tulisan Base Gangster. Terus di sini ada selamat datang di Base Gangster. Nah, ini. Oke. Lanjut ke bagian selanjutnya ada bar. Terus juga ada kursi-kursi di sini. Nah, ini mungkin bisa diperbaikin itu untuk lemarinya itu jangan nutupin pintu kayak gitu ya. Ya meskipun ini cuman objek aja tapi lebih bagus kalau agak geser dikit. Ya soalnya kan di situ ada tekstur pintu, masa pintunya ketutupan lemari gitu kan.
Terus di bagian sini ada ada tengkorak api ini, terus dikasih dinding untuk penutup. Terus kita lanjut ke bagian lantai 2-nya. Di lantai 2 di sini kosong, terus di sini ada bar lagi nih. Ada bar lagi dengan kursi-kursi yang sama. Ini barnya udah bagus nih. Di sini ada dikasih ornamen bendera Amerika itu sama bendera gangster. Oke, terus lanjut di bagian lantai terakhir. Di sini sama juga, ini ada bar juga nih sepertinya. Ya ada bar juga. Terus di sini ada lantai yang bisa gerak itu ya. Mungkin kalau dari penilaianku sih ini ya. Di sini kan tadi kan di bagian bawah udah ada bar, terus di bagian kedua, ketiga juga sama bar. Mungkin itu bisa pilih salah satu aja di mana barnya. Terus sama juga bisa diganti dengan tempat lain gitu ya. Apa ya, kayak ruangan lain gitu. Kayak semisal buat khusus untuk kumpul atau meeting. Terus mungkin ada gudang-gudang atau seperti gitulah. Karena kan di sini kan kelihatannya kayak semua bar gitu. Mungkin masukannya cuma itu aja sih, diganti dengan tempat yang lain aja gitu. Oke, jadi kita berada di mapping terakhir milik Raka dengan judul Base Gang, jumlah objek 117. Nah, ini aku belum dikasih filenya, jadi dia ngirim rekotan layarnya ini ya, base-nya seperti apa. Nah, itu jadi di depan ada gerbang. Dengan ada api yang dibakar, jadi orang masuk langsung kebakaran gitu. Terus kemudian di situ ada apa ini? Di sini ada di sini ada bar juga. Terus di sini ada air macuran itu. Terus di situ ada ring, ada patung. Nah, di sini ada ruangan nih. Ada ruangan apa nih? Ada ruangan apa nih? Cuman ada kursi-kursi aja ini, tapi di bagian dalamnya nggak bisa dimasukin sepertinya. Terus lanjut ke lantai 2. Di lantai 2 ada apa ini? Di lantai 2 di atapnya bangunan ini ya. Jadi dia bikin apa ini? Sama nih, tempat duduk juga. Terus juga ada apa itu? Di pojok situ ada tempat main biliar sama kasino gitu ya. Oke, terus kita di bagian sebelahnya sini sama juga ada tempat duduk. Oke, jadi begini ya. Kalau dari penilaianku, buat masukan aja ke depannya, untuk objek api itu terlalu banyak ya, itu ya, apinya itu. Jadi kesannya kayak malah base kebakaran gitu ya. Nah, jadinya kalau dari saranku sih mungkin dirapiin lagi aja sih, jangan banyak-banyak objek yang keluarin api itu. Terus juga penataannya dirapiin lagi aja, kayak gitu sih kalau dari aku. Mungkin nanti next event mungkin kalau mau ikut lagi bisa diperbaikin lagi dari penataan ruangannya, mungkin kayak gitu aja sih. Oke ya, akhirnya kita sudah selesai review hasil dari mappingan teman-teman. Untuk penilaiannya nanti itu kita akan ngadain voting di DC Group. Nah, nanti untuk yang menentukan kemenangannya itu nanti teman-teman member di community. Jadi siapa yang paling banyak itu yang akan memenangkan turnamen mapping untuk season pertama ini. Oke, jadi mungkin kalau dari aku sendiri ngasih masukannya atau ngasih apa ya, ya buat ini aja lah. Buat kalian tuh terima kasih buat teman-teman yang mau ikut event ini. Nanti kedepannya bakalan ada event-event juga. Buat teman-teman yang sudah mau berpartisipasi, semangat lagi untuk belajar dan juga diperbaikin lagi untuk hasil dari mappingannya. Oke sih, mungkin itu aja sih. Intinya itu buat kalian terus belajar, jangan sampai berhenti untuk melakukan mapping. Karena kalau kalian semakin sering melakukan mapping, ya pastinya juga proses yang kalian lewati agar menjadi
mapping yang lebih bagus lagi itu lebih baik gitu. Jadi semakin kalian sering ya hasilnya juga akan semakin bagus, seperti itu ya guys ya. Oke, mungkin untuk video reviewnya cukup sampai sini aja. Jadi kita tunggu hasil pemenangnya di grup Discordku. Buat teman-teman yang penonton YouTubeku yang belum gabung, bisa gabung ke Discordku juga buat lihat. Link ada di deskripsi. Mungkin itu aja sih dari aku. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di next video. Bye you.